Halo, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amaratiko Hanggito dan saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM tiket Citra 061 dan juga dari angkatan 2024 kelas B, kelas C. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita nggak akan belajar seputar prakteknya. Jadi di sini kita akan memantapkan materinya, yaitu mulai dari yang berbagai PowerPoint yang sudah saya kumpulkan dan saya jadikan melalui satu. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam materi. Oke, di sini bisa terlihat dia itu adalah sebuah rangkaian ya, atau mungkin bisa disebut dengan struktur. Ada sebuah LED, kemudian ada sebuah resistor, dan juga ada prosesor di sini yang dikembangkan oleh ARM, yaitu ARM Cortex M4 Core. Kemudian ada DMA controller, ada ADC (Analog to Digital Converter) dan juga DAC (Digital to Analog Converter). Kemudian ada timers dan juga PWM, kemudian ada GPIO ports, flash memory, SRAM, dan juga masih banyak lagi. Nah, di sini dia ini membentuk satu kesatuan, itu yang dinamakan dengan sistem embedded. Oke. Dan juga dari materi yang akan saya sampaikan nanti akan mencakup cukup banyak ya. Di antaranya yang ada di dalam sebuah diagram yang telah ditujukan. Langsung saja, kita akan belajar yaitu 4 fase evolusi arsitektur sistem. Nah, maksudnya itu dia itu jadi setiap lapisan abstraksi dibangun di atas keandalan lapisan di bawahnya. Nah, ada berapa fase? Yang pertama, fase 1 yaitu fondasi, input ataupun output. Nah, maksudnya adalah di sini tuh saya telah menggabungkan beberapa modul dan saya tumpuk menjadi satu dengan layer-layer dari yang pertama fondasi hingga otak orkestrasi. Dari yang pertama ada fondasi I dan O, yaitu dia GPIO dasar, interrupt, timer, dan komunikasi serial. Kemudian nanti lanjut ke fase 2, yaitu transformasi sinyal analog ke digital dan juga sebaliknya. Kemudian nanti di fase 3 itu ada jalur komunikasi, yaitu bisa melalui protokol I2C, SPI, dan juga akselerasi DMA. Nah, kemudian nanti terakhir yaitu otak orkestrasi, yaitu penguasaan ekosistem Free RTOS untuk konkurensi skala industri. Nah, bisa dilihat yaitu di sini ada gambar-gambarnya, input output, dan juga di sini ada gambar gelombang biasa dan juga gelombang PWM. Kemudian di sini ada mungkin gampangnya dibilang RxTX kalau kita ya, receiver dan juga sender. Dan di sini ada otak utamanya yaitu sistem embedded. Bisa dilihat yaitu di sini saya akan menjelaskan yaitu dari pertama yang sudah kita kerjakan kemarin yaitu perbedaan STM32 dan juga ISP32 yang kita pakai di dalam praktikum. Nah, keseluruhan 364 program dalam praktikum ini dirancang agar kompatibel dan dioptimalkan untuk kedua arsitektur tersebut. Dari yang pertama ini dia jadikan ada arsitektur sistem. Di dalamnya di sini aku menggunakan STM dan juga ISP. Kita mulai dari karakteristik dari fokus utamanya. Jika STM32F ini dia adalah kontrol real time dan juga presisi industri. Nah, jadi ini fungsinya, fokus utamanya itu untuk STM32 itu dia ke dalam kontrol nyata ya, dan juga digunakan untuk presisi, agar lebih presisi. Kemudian ada ESP32, yaitu dia itu berupa dev kit atau WIROOM dengan fokus utama pada Internet of Things atau IoT dan juga prototyping cepat. Jadi mudahnya STM32 ini jika ingin presisi, sedangkan ISP32 ini dia ingin agar proyek lebih cepat lah.
Untuk arsitekturnya, dia itu menggunakan single core Cortex M3. Sedangkan ESP32, dia ini menggunakan dual core Extensa LX6. Juga dari konektivitas dari STM32 ini, dia membutuhkan modul eksternal W5500 atau biasanya kita pakainya namanya ST-Link ya. Jika ESP32 dia itu built-in WiFi dan juga Bluetooth low energy karena di dalam ESP32 ini sudah terpasang WiFi dan juga Bluetooth. Kemudian untuk frameworknya dia ini STM32 ini dia menggunakan HAL atau Abstraction Layer dan juga LL APIs. Dia pendekatan bare metal. Sedangkan ESP32 dia itu berdasar Arduino Framework ataupun ESP IDF. Untuk implementasinya, mungkin dari contoh STM32F13C8T6 sendiri yaitu sistem tertanam berdarah. Sedangkan ESP32 yaitu mungkin bisa berupa aplikasi nirkabel bertenaga tinggi. Nah, tadi itu adalah sebuah selingan ya dari mikrokontroler yang digunakan. Lanjut ke dalam fase 1, yaitu sense dan juga reflexes. Jadi dia ini mengubah interaksi perangkat keras dari siklus pemrosesan pasif menjadi respon berbasis kejadian. Yang paling pertama yaitu GPIO dasar. GPIO dasar ini dia memiliki kelemahan pada inefisien, yaitu CPU terbuang untuk menunggu. Nah, bisa dilihat di sini dia adalah alur dari CPU hingga button preset. Nah, jadi di sini tuh dia menunggu untuk kapan ditekannya. Bisa dilihat di sini kan apakah akan ditekan hingga button preset. Nah, itu adalah fondasi dari GPIO ataupun input output. Jadi kita harus menekan secara alami. Maksud saya menekan secara menggunakan tangan lah, gampangnya masih berdasarkan manusia. Kemudian ada yang kedua, yaitu interrupt atau EXTI. Nah, dia itu memiliki keunggulan, yaitu dia efisien atau bisa lebih disebutnya yaitu reaksi instan melalui XTI atau hardware timer. Jadi untuk interrupt ini dia itu dieksekusinya secara rutin atau ISR ya. Contohnya di sini ada CPU time atau waktu CPU. Dia untuk alurnya dia akan melalui yaitu low power sleep mode. Mungkin untuk mudahnya jika ditekan di dalam kondisi tertentu, maka otomatis perangkat yang diimplementasikan contohnya LED. Misal saya punya LED di sini nih. Jika saya tekan dengan eksekusi ISR atau interrupt yang akan terjadi, maka dia akan mati secara otomatis. Mudahnya seperti itu. Nah, lanjut ke dalam tulang punggung diagnostik sistem. Bisa dilihat di sini, mungkin jika sudah melihat video saya sebelumnya. Jadi di sini ada RxTx, yaitu transmisi asinkron atau bisa dikenal dengan UART ya, RxTx itu ya. Bisa dilihat di sini ada mikrokontroler A dan mikrokontroler B. Nah, di sini mereka mengirimkan data dan mengirimkan umpan baliknya. Jadi transmisi asinkron ini dia adalah komunikasi serial UART tidak membutuhkan clock line bersama, tapi mengandalkan kesepakatan baud rate. Misal nih di sini saya punya baud rate 115.200 atau jika ini mungkin lebih mudah Arduino yaitu dia menggunakan 9.600 baud rate untuk mengirimkan pesan dan juga menerima pesan. Di sini ada struktur data asinkron yaitu dia berupa T ini temperatur, H ini humidity atau kelembapan, dan juga di sini ada hasil akhirnya. Jadi suhu sama dengan 24,5, hanya di kelembapan sama dengan 60. Nah, di sini ada juga yang namanya parsing lanjutan, parsing JSON via UART. Jadi dia itu memungkinkan pertukaran parameter kompleks layaknya server modern.
esensial untuk debugging sistem tahap lanjut. Nah, jadi kadang kan jika kita melakukan pemrograman untuk khususnya RxTX, kita sering menemukan bug. Nah, di sini ada solusinya bernama parsing JSON melalui UART. Itu tadi. Kemudian lanjut, yaitu menjembatani dunia kontinu dan discrete. Kita masuk ke dalam ADC dan juga DAC. ADC itu dia adalah analog to digital atau membaca dunia fisik, multi-channel ataupun kalibrasi. Bisa dilalui dengan apa? Bisa paling mudahnya kita jadi mudahnya kita ini mengubah sinyal menjadi angka. Contohnya kalau misal saya punya sinyal di sini, saya punya sinyal dengan ketinggian ataupun berapa. Nah, saya ini ingin mengubahnya menjadi biner ataupun digital. Nah, inilah yang dilakukan. Kemudian sama konsepnya DAC juga. DAC ini dia kan digital atau analog converter. Ya dia sama, cuman terbalik aja di situ. Jika di sini dari sinyal analog ke digital, maka dia dari digital menjadi sinyal analog. Namun di sini ada selingan yaitu PWM, menggunakan PWM atau gelombang kotak, misalnya pulsar width modulation. Yang bisa kita lihat di sini, dia ada kotak di sini gelombang kotak, dan juga dari gambar yang saya jelaskan di sini ada servo. Kemudian jadi ya intinya seperti inilah. Oke. Kita lanjut kemudian ke dalam hierarki protokol antar chip. Atau bisa dibilang I2C yaitu Inter-Integration Circuit dan juga SPI Serial Peripheral Interface. Nah, di sini saya langsung masukkan dan juga bedakan untuk perbedaannya I2C dan juga SPI. Yang pertama di sini adalah dia sebuah rangkaian dengan spesifikasi sebagai berikut. Dia kabelnya 2 wire, di sini ada 2 wire, SDA, SCL dan juga pull up. Jadi SDA, SCL ini dia sebagai gerbang ya, dan juga pull up di sini. Bisa dilihat VCC ini power. Jadi master mengirimkan ke dalam slave mudahnya dengan kecepatan standar yaitu 100 hingga 400 kHz. Dan juga cache-nya di sini dia biasanya memakai sensor OLED, suhu, accelerometer maupun EEPROM. Kemudian lanjut ke dalam SPI, Serial Peripheral Interface. Jika di sini bisa dilihat ada MOSI, multi output single input dan juga MISO, multi input single output. Nah, jadi perbedaannya kalau mungkin di SPI sini dia gampangannya lebih kompleks saja ya, dan juga lebih cepat. Bisa dilihat dari perbedaannya. Namun kelemahannya di sini yaitu dia butuh pin per device. Sedangkan dari I2C di sini dia hanya butuh beberapa pin untuk menyambungkan ke dalam slave. Dengan kabel dengan spesifikasi seperti berikut, yaitu 4 wires, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan juga CS. Kecepatannya pasti sangat tinggi dan juga use case-nya di sini, contoh yang digunakan yaitu modul SD card, flash storage, berkapasitas besar. Jadi mudahnya kalau misal kita mau project yang besar, maka kita menggunakan SPI. Jika kita ingin project-projectan yang menengah ke bawah, maka kita bisa menggunakan I2C. Lanjut kita yaitu melewati kemacetan CPU dengan DMA. Di sini kita ada sistem tradisional yaitu CPU terkait memindahkan data yaitu dengan menghambat komputasi. Dan juga direct memory access transfer data throughput tinggi dengan siklus CPU terbatas. Bisa dilihat gambarnya. Hampir sama, namun bedanya di sini yaitu peripheral, ADC ataupun SPI dia melewati CPU dan juga melewati RAM.
Jika di sini peripheral, dia bisa langsung melewati RAM dan juga memutar. CPU di sini itu dia memutar. Mungkin ini sebagai selingan juga, yaitu super loop. Dalam era kita ini kita sering menggunakan super loop, yaitu dia rentan terhadap blocking delay. Blocking delay itu 2 second, bisa dilihat di sini. Super loop, contohnya ini ya, DMA ini yang ada di dalam DMA, yaitu super loop karena apa? Ya, dia membaca sensor, mengupdate display, mengirim WiFi, dan juga balik lagi ke read sensor. Ini jadi salah satunya lah. Kemudian ada pendekatan FreeRTOS. Nah, mungkin yang belum tahu di sini RTOS itu adalah real-time operating system, yaitu eksekusi deterministik berdasarkan priority atau prioritas. Contoh nih, misal di sini ada tas 1 sensor prioritas rendah, kemudian ada tas 2 display prioritas menengah, dan juga tas 3 emergency prioritas tinggi. Nah, di sini ini dia lampu merah kuning hijau ini berfungsi sebagai scheduler. Kemudian ada di sini kita akan langsung masuk ke dalam RTOS-nya. Anatomi siklus hidup task free RTOS. Nah, di sini ini dia ada sebuah alur bagaimana free RTOS ini bekerja. Dari yang pertama pastinya kan running ya. Running, habis itu preempted, masuk dalam ready, task yang dieksekusi mengantri berdasarkan tingkat priority dan juga core affinity. Nah, dalam konteks mekanisme ini menyimpan dan memulihkan status register CPU dalam hitungan mikrodetik saat the scheduler berpindah antar task. Mudahnya kita mengeksekusi, kemudian jika misal ada yang dirasa eksplisit akan dihentikan oleh suspend dan juga di block. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada sinkronisasi waktu dan juga event ringan. Gampangnya yaitu dia ada beberapa yang saya sebutkan, yaitu software timer, yaitu melewati batasan fisik, hardware timer controller dengan periodic timer auto reload. Kemudian ada task notification, yaitu alternatif pensinyalan yang jauh lebih ringan dan cepat dibandingkan semafor standar. Ya, ini sebuah penerapan dari interrupt dan juga timer, salah satunya di one shot timer dan juga unblock task. Kemudian ada penghindaran bencana memori, yaitu dia bagaimana cara kita menghindari contohnya stack overflow maupun memory leak. Nah, di sini ada caranya, yaitu pantau salah satunya nih, kalau misal kita mau menghindari memory leak dan juga stack overflow. Ini adalah salah satu contohnya dari dalam RAM, yaitu pantau high watermark untuk mengkalibrasi ukuran stack secara presisi. Kemudian gunakan memori pool statis untuk sistem industri yang berjalan 24/7 dalam mencegah fragmentasi heap. Nah, di sini dari berbagai modul yang kita terapkan tadi akan membentuk arsitektur sistem skala industri. Nah, berikut ini adalah dari yang kita jelaskan tadi, mulai dari input, transport, kemudian RTOS, dan juga output. Bisa dilihat di sini analog sensor, pastinya DIC ya di sini ya. Kemudian ada physical button-nya, yaitu XT, task notification, kemudian high priority task, dan juga masuk ke dalam pulsar width modulation. Lanjut di sini ada ADC, kemudian masuk ke dalam DMA, kemudian ada free RTOS, yaitu dia masuk dalam queue, masuk ke dalam high priority, dan juga dia keluar menjadi JSON maupun I2C. Ya, ini dia diagram yang berisi tentang bagaimana sistem-sistem embedded itu bekerja dan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan sistem arsitektur sistem.
di sini kemudian ada pola pikir embedded engineer. Tentunya kita harus memiliki pola pikir, yaitu cara terbaik untuk menguasai sistem embedded adalah dengan membangun proyek nyata. Mulai dari menyalakan satu LED berujung pada penciptaan sistem yang otonom. Kita lanjut, kita akan mungkin kita akan menjelajahi lebih dalam tentang gambar-gambarnya ya. Karena tadi masih berupa sebuah anggapan. Jadi di sini adalah I2C yang tadi sudah kita jelaskan. Ada MCU master, kemudian di sini adalah topologinya. Jadi bagaimana cara bekerjanya dari I2C ya. Jadi satu master mengendalikan puluhan slab secara sinkron tanpa menghabiskan pin MCU. Dengan identitas parsial, setiap perangkat diidentifikasi menggunakan sistem alamat unik 7 bit. Dan kemudian arsitektur open drain, jalur secara default ditarik ke high oleh restore pull up, perangkat hanya bertugas menarik sinyal ke low. Kemudian ada spektrum kecepatan, yaitu beroperasi ideal pada 100 kHz hingga 400 kHz. Bisa dilihat di sini adalah alur sekuensial. Jadi bagaimana transaksi I2C. Kemudian ada SPI, yaitu lawannya tadi, peripheral. Bisa dilihat ini, dia adalah jalur bagaimana caranya, yaitu transmisi full duplex mengirim dan menerima bit data secara stimulan via mekanisme shift register internal. Kemudian mengabaikan sistem alamat, perangkat dipilih secara instan dengan menarik pin chip select menjadi low. Dan juga memakan banyak pin microcontroller kabel, namun menyelesaikan masalah bottleneck pada modul berat yang tidak bisa diselesaikan oleh I2C. Lanjut ke dalam mekanisme akses torek, sinkronisasi fasa dan juga transfer berbasis blok. Yang pertama ada SCK di sini dan juga blok data di sini. Jadi dia master dan storage harus memiliki pemahaman absolut tentang kapan bit dibaca, mode SPI yang salah, akan menghasilkan data korup. Kemudian untuk akses skala besar berbeda dengan memori kecil, SD card membaca dan menulis data dalam wujud blok ataupun sektor memori menggunakan byte tunggal. Proses erase ataupun write internal membutuhkan waktu. Diperlukan strategi inisialisasi dan buffering sebelum menulis ke dalam sistem file. Berikut ini dia adalah jalur DMA, jalur bypass cerdas menuju memori. Dia menggunakan peripheral SPI ataupun ADC, kemudian lanjut ke dalam CPU, masuk ke dalam DMA, direct memory access, dan juga dikirim ke dalam RAM. Jadi inilah jalur bypassnya. Di sini ada aliran datanya, pingpong putus. Di sini kemudian ada transisi paradigmanya. Nggak begitu penting lah ya. Nah, di sini ada anatomi penjadwalan, task scheduler dan juga state machine. Mudahnya yaitu dia preemptive scheduling, dia hierarki absolut task. Task berprioritas lebih tinggi akan selalu merebut CPU dari task prioritas rendah ketika itu juga. Kemudian tidak ada busy waiting, yaitu fungsi V-task delay membebaskan CPU sepenuhnya untuk menjalankan task lain. Sangat berbeda dengan delay konvensional. Kemudian setiap task mengkonsumsi jatah memori, kemudian kesalahan estimasi memori berujung pada ancaman fatal start overflow. Bisa dilihat di sini, GPU usage dan juga cara kerjanya. Kemudian di sini ada tata tertib internal, komunikasi dan proteksi antar task. Di sini ada queue, pengiriman data, dan juga mutex, sinkronisasi dan proteksi source. Bisa dilihat gambarnya ya. Jadi dari queue ini dia adalah kurir internal, solusi mutlak untuk mentransfer struktur data lalu lintas secara teratur. Kemudian ada semafor di sini, yaitu sinyal notifikasi ringan. Kemudian ada mutex. Jadi mutex ini dia gembok sakral, melindungi sumber daya keras dari akses ganda yang menghasilkan data sampah. Oke. Di sini juga ada selingan yaitu sinkronisasi hardware software, delegasi ESR, dan juga jebakan deadlock. Nah, kadang kita sering jika kita memproses RTOS, kita ingin menunggu, kadang kita bisa kena jebakan deadlock. Apa sih itu jebakan deadlock? Yaitu jadi deadlock ini dia itu kondisi fatal di mana task saling menunggu kunci memori tambah henti.
yaitu harus wajib menerapkan mekanisme pembatasan waktu tunggu. Nah, imbasnya apa? Yaitu di jalurnya. Kemudian ada pola ISR kertas. Jadi IRS perangkat pasti tidak boleh mengeksekusi proses komputasi berat atau berikan semafor cepat kilat lalu serahkan eksekusi kepada RTOS. Dan juga ada jalur aman from ISP to API, yaitu memisahkan fungsi normal dengan fungsi khusus akhiran agar kernel OS tidak crash saat dipanggil dalam interrupt. Jadi dia ini sama seperti tadi yang PPT yang tadi ini, cuman bedanya yaitu ini lebih cepat ya menggunakan semafor dan juga dead untuk menghindari jebakan deadlock. Oke, sekian pemaparan yang saya jelaskan tadi. Selebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi.